Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Saat ini saya akan membuat latte art. Dan ada yang unik sebenarnya di hari ini karena saya tidak akan menggunakan espresso dan tidak akan menggunakan powder ya. Saya akan lebih menggunakan kopi yang umum yang banyak ditemui di warung tetangga. Ini dia kopinya. Jadi saya akan gunakan kopi saset kapal api yang spesial. Kalau nggak salah ini gramasinya 6,5 gram. Jadi nanti ini akan kita larutkan dengan air panas. Nah, ini adalah kopi yang masih ada ampasnya. Jadi kita akan lihat apakah bisa ya kita jadikan sebagai latihan ketika membuat latte art. Langsung saja ya. Saya akan sobek atau gunting ya. Kita akan gunting. Oke. Tuang semuanya saja. Oke. Ini ada ampasnya ya. Wow. Baunya robusta ya. Oke. Kita akan tambahkan air secukupnya saja. Nah, saya mulai dari 20. Kita perlu mengaduknya. Nanti kalau misalnya terlalu kental tinggal ditambah airnya. Tapi kalau misalnya nih terlalu encer dan sudah dituang di sini ya nggak bisa dikurangi gitu. Dibikin berikutnya saja yang diimprove. Nah, untuk susu kita akan gunakan susu fresh milk yang akan di steam dengan menggunakan mesin. Cara steamingnya ya sudah banyak sekali panduan yang saya buat di playlist ini ya, cara steaming di channel ini. Jadi silahkan teman-teman tonton. Lihat ya tuh ampasnya. Wow. Nih di bagian pinggir cangkir juga masih kelihatan ampas kopinya. Apakah ini bisa untuk di latte art? Kita akan coba dulu. Jadi nanti ketika kita lakukan steaming ya kan, 3 kunci yang sering saya sampaikan di panduan-panduan cara steaming seperti stretching, rolling, dan heating itu tetap berlaku ya teman-teman. Jadi dengarkan bunyi desisan, itu tandanya busa terproduksi. Lalu kemudian pastikan susu yang ada di jug yang di sini yang kita steam nanti itu berputar dan berpusar. Dan yang ketiga heating ya. Nah, untuk suhu susu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Jadi rekomendasi dari SCA itu adalah 55 sampai 65 derajat Celcius. Terlalu panas nanti rasanya berantakan. Nah, visual formnya juga berantakan. Begitupun kalau terlalu dingin. Jadi kurang manis, kurang creamy dan seterusnya. Oke? Nah, coba. Nah, ini sudah kita steaming. Kita akan lanjutkan dengan puring. Oke, ya kita lihat. Apakah bisa? Sepertinya bisa ya. Ini canvassing namanya. Oke, satu lagi. Angkat, finish. Oke, bisa ya. Ini dia hasilnya, percobaan pertama. Kita akan coba lagi. Oke. Coba lagi ya. Ini yang kedua. Kita gunting lagi kopinya. Ini adalah kopi saset yang saya yakin di kanan kirinya teman-teman ya, samping rumah atau depan rumah atau bahkan belakang rumah ada yang menjual. Jadi
tidak mudah, tidak sulit gitu ya, tidak sulit untuk mendapatkannya, ya, dan harganya cukup murah. Oke, kita akan coba lagi. Jangan lupa untuk ini panaskan sambil menunggu air. Oke, sudah panas ya, cepat. Oke, kita akan aduk. Sama ya, ampasnya masih kelihatan. Ya, kita coba puring dengan kopi yang masih ada ampasnya, kapal api. Oke. Oh, bisa ya, masih ya. Oke, ini dia percobaan yang kedua. Saya kira cukup. Jadi ternyata dengan kopi yang seperti ini, kopi saset, ini kita sudah bisa membuat latte art ya, baik itu di rumah ataupun di tempat kerjanya teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa ini konteksnya adalah untuk latihan, bukan untuk jual beli gitu ya. Kenapa? Karena ya tentu saja jika dibandingkan dengan kopi yang ada di kafe, biasanya itu diwakili oleh espresso, lalu kemudian dipuring dengan susu yang sama, itu rasanya cenderung akan berbeda. Jadi sekali lagi ini konteksnya adalah untuk latihan. Kalau misalnya ya ada pertanyaan maksain gitu ya, mau dijual, ya asal laku saja ya silahkan. Siapa tahu ini memang jalan rezekinya teman-teman. Saya kira seperti itu ya. Oke.